Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil dari pengambilan data yang telah dilakukan. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua teman kalian. Ya udah, yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, sekarang kita perkenalan dulu ya. Yang pertama ada Regita Cahya dengan NIM 01191021. Yang kedua ada Aulia Arif dengan NIM 06191012. Yang ketiga ada Premas dengan NIM 06191048. Yang keempat ada Angelina Grace dengan NIM 09191012. Yang kelima ada Sandra Widya dengan NIM 09191061. Yang keenam ada Aulia Aisyah dengan NIM 12191018. Yang ketujuh ada Rani dengan NIM 14191036. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan ya. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 sudah memberikan dampak bagi dunia. WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Semakin hari, penyebaran virus corona ini semakin meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menangani wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda Indonesia. Menurut Presiden, yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan pembatasan sosial atau social distancing, yaitu dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran COVID-19. Salah satu kota yang melaksanakan kebijakan tersebut adalah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Surat edaran tersebut ditindaklanjuti oleh berbagai lembaga dari dinas pemerintah hingga perguruan tinggi. Institut Teknologi Kalimantan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Balikpapan yang menindaklanjuti surat edaran tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan Institut Teknologi Kalimantan salah satunya adalah perkuliahan semester genap akan dilaksanakan secara daring. Kegiatan daring ini mengharuskan mahasiswa memiliki koneksi internet yang bagus agar dapat mengikuti perkuliahan daring dengan baik, seperti paket data. Paket data umumnya memiliki kuota. Kuota ini bergantung pada jenis operator yang digunakan. Penggunaan kuota pada paket data setiap orang berbeda-beda, tergantung seberapa sering penggunaan memakai internet. Adanya perbedaan ini perlu dilakukan survei untuk mengetahui perbedaan penggunaan data yang digunakan oleh mahasiswa selama perkuliahan daring. Data survei dikelompokkan menggunakan metode stratified random sampling, yaitu pengelompokan populasi berdasarkan program studi dari mahasiswa ITK angkatan 2019. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengambilan data. Kami melakukan pengambilan data dengan menyebar kuesioner secara online menggunakan Google Form ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019 dan melalui personal chat kepada sampel. Lalu yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2019. Total sampel yang digunakan yaitu 411 mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019, yang mana terdapat 530 mahasiswa dengan sampel sebanyak 205 mahasiswa dan 376 mahasiswi dengan sampel sebanyak 206 mahasiswi. Yang ketiga, teknik sampling. Teknik yang kami gunakan adalah teknik stratified random sampling, yang mana merupakan metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Dalam hal ini, dibagi ke dalam 14 strata berdasarkan program studi untuk penggunaan data mahasiswa-mahasiswi angkatan 2019 dan dibagi menjadi 2 strata untuk penggunaan Wi-Fi dan kuota. Yang keempat, data dan analisis data. Pertama, menentukan estimasi proporsi. Dari 205 mahasiswa yang diambil sebagai sampel, diketahui bahwa 98 orang diantaranya adalah pengguna jenis internet berdasarkan paket data pribadi. Berapakah estimasi proporsi populasi mahasiswa pengguna jenis internet berdasarkan paket data pribadi?
Setelah dilakukan perhitungan, maka dengan derajat kepercayaan 95%, diestimasi bahwa proporsi dari populasi mahasiswa pengguna jenis internet berdasarkan paket data pribadi adalah di antara 0,4114 sampai 0,5486. Lalu, uji hipotesis. Setelah dilakukan survei terhadap jenis internet yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi ITK angkatan 2019, diperoleh 48% mahasiswa ITK angkatan 2019 adalah pengguna jenis data seluler. Apakah pernyataan ini benar jika survei dilakukan pada 205 mahasiswa dan diambil sampel sebanyak 107 mahasiswa dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05? Setelah dilakukan perhitungan, dapat disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa tepat 48% mahasiswa ITK angkatan 2019 menggunakan jenis data seluler. Yang kelima, pengolahan data. Dari suatu populasi mahasiswa angkatan 2019, diambil 205 mahasiswa sebagai sampel dan diketahui bahwa 107 orang diantaranya adalah pengguna jenis internet Wi-Fi dan 98 orang diantaranya adalah pengguna jenis internet paket data pribadi. Sedangkan dari suatu populasi mahasiswi angkatan 2019 diambil 206 mahasiswi sebagai sampel dan diketahui bahwa 103 orang diantaranya adalah pengguna jenis internet Wi-Fi dan 103 orang diantaranya adalah pengguna jenis paket data pribadi. Maka, berdasarkan survei yang telah dilakukan, diperoleh 52% mahasiswa ITK angkatan 2019 menggunakan Wi-Fi dan 48% lainnya menggunakan paket data. Sedangkan diperoleh 50% mahasiswi ITK angkatan 2019 menggunakan Wi-Fi dan 50% lainnya menggunakan paket data. Hai, aku mau ngucapin terima kasih nih buat yang udah nonton video dari kelompok kita. Semoga video yang udah kalian tonton bisa bermanfaat buat kita semua ya. Nah, udah sampai di akhir video nih. Aku punya saran buat diri sendiri dan kita semua pas lagi ada wabah corona ini. Yang pertama, harus sering bergerak atau berolahraga ya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, melakukan kegiatan di rumah aja ya, gengs. Yang keempat, kalau harus banget keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan usahakan jangan menyentuh benda apapun ya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa.